Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Bahasa Indonesia. Nama saya Irfan Fadilah dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1 kelas A dengan NIM P206 30121 032. Saya akan mempresentasikan makalah tentang pengenalan obat pada ilmu kefarmasian. Jadi, langsung saja ini video dari saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian obat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Selanjutnya, jenis-jenis obat. Perlu diketahui bahwa obat merupakan suatu benda atau zat yang berguna untuk mengatasi penyakit, meredakan atau menghilangkan gejala rasa sakit yang dapat mengubah proses-proses kimia dalam tubuh. Kualitas dan kuantitas dari obat mungkin telah banyak dirasakan oleh masyarakat karena kemanfaatan obat bagi kesehatan dan kesejahteraan yang telah dirasakan. Masyarakat sangat memberikan kontribusi dalam pencapaian derajat kesehatan yang ingin dicapai pemerintah. Selain kemanfaatan obat, obat juga bertujuan agar dapat menghilangkan rasa sakit, meredakan rasa sakit, atau mencegah penyakit pada manusia ataupun hewan. Jenis-jenis obat pada umumnya dibedakan atas suatu ketentuan, di mana di sini dibedakan didasarkan bagaimana kriteria penggolongan tersebut seperti dasar fisiologis, proses dalam tubuh atau biokimia, pasokan obat, peraturan yang mengatur obat-obatan, kinerja atau mekanisme obat, tutorial pemakaian obat, manfaat serta guna obat tersebut. Tapi jenis-jenis yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah penggolongan obat berdasarkan jenis yang tertuang dalam Permenkes RI nomor 917/10/10/1993 yang sekarang sudah diperbaharui oleh Permenkes Republik Indonesia nomor 949/Peraturan/6/2000. Penggolongan obat tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan serta keamanan distribusi. Penggolongan obat ini terdiri atas obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, dan psikotropika dan narkotika. Obat bebas. Obat bebas yaitu obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat ini tergolong obat yang paling aman, dapat dibeli tanpa resep di apotik dan bahkan juga dijual di warung-warung. Obat bebas biasanya digunakan untuk mengobati dan meringankan gejala penyakit. Tanda khusus untuk obat bebas adalah berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh, Ripanol, tablet paracetamol, dan lain-lain. Kedua, ada obat bebas terbatas. Adalah segolongan obat yang dalam jumlah tertentu aman dikonsumsi, namun jika terlalu banyak akan menimbulkan efek yang berbahaya. Tidak diperlukan resep dokter untuk membeli obat bebas terbatas. Disimbolkan dengan lingkaran biru tepi hitam. Biasanya obat bebas terbatas memiliki peringatan pada kemasannya berupa: yang pertama ada P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya ditelan. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Yang ketiga, P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contoh, obat anti mabuk seperti Antimo, obat anti flu seperti Decogen, dan lain-lain. Selanjutnya ada obat wajib apotek. Adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker, pengelola apotek tanpa resep dokter. Obat wajib apotek dibuat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sehingga tercipta budaya pengobatan sendiri yang tepat, aman, dan rasional. Selanjutnya ada obat keras. Adalah obat yang berbahaya sehingga pemakaiannya harus di bawah pengawasan dokter. Dan obat hanya dapat diperoleh dari apotek, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti balai pengobatan dan klinik dengan menggunakan resep dokter. Obat ini memiliki efek yang keras sehingga jika digunakan sembarangan dapat memperparah penyakit hingga menyebabkan kematian. Obat keras dulunya disebut sebagai obat daftar G.
Obat keras ditandai dengan lingkaran merah tepi hitam yang di tengahnya terdapat huruf K berwarna hitam. Contohnya antibiotik seperti amoxilin, obat jantung, obat hipertensi, dan lain-lain. Yang terakhir ada psikotropika dan narkotika. Psikotropika merupakan zat atau obat yang secara alamiah ataupun buatan yang berkhasiat untuk memberikan pengaruh secara selektif pada sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Obat golongan psikotropika masih digolongkan obat keras sehingga disimbolkan dengan lingkaran merah bertuliskan huruf K di tengahnya. Sedangkan narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran dari mulai penurunan sampai hilangnya kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika disimbolkan dengan lingkaran merah yang di tengahnya terdapat simbol palang. Selain penggolongan obat berdasarkan jenisnya, adapun mekanisme terjadinya interaksi obat yang dapat melalui beberapa cara, yakni interaksi secara farmasetik, interaksi secara farmakokinetik, dan interaksi secara farmakodinamik. Yang pertama ada interaksi farmasetik. Interaksi farmasetik atau disebut juga inkompatibilitas farmasetik bersifat langsung dan dapat secara fisik atau kimiawi. Misalnya terjadi presipitasi perubahan warna tidak terdeteksi atau invisible yang selanjutnya menyebabkan obat menjadi tidak aktif. Interaksi ini merupakan tahap pertama yang dilalui dengan merubah sejenis obat ke dalam fase cair atau larutan yang bertujuan agar bisa melalui membran biologis. Yang kedua ada interaksi farmakokinetik. Interaksi dalam proses farmakokinetik yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau ADME. Dapat meningkatkan ataupun menurunkan kadar plasma obat. Interaksi obat secara farmakokinetik yang terjadi pada suatu obat tidak dapat dieksploitasikan atau tidak berlaku untuk obat lainnya meskipun masih dalam satu kelas terapi. Disebabkan karena adanya perbedaan sifat fisikokimia yang menghasilkan sifat farmakokinetik yang berbeda. Interaksi ini merupakan tahap kedua yang dilalui obat untuk sampai ke organ ekskresi. Biasanya ada beberapa fase dalam tahap ini, yaitu fase penyerapan atau absorpsi, penyebaran atau distribusi, metabolisme, dan pengeluaran atau ekskresi. Yang ketiga ada interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologi yang sama sehingga terjadi efek yang aditif, sinergistik atau antagonistik, tanpa ada perubahan kadar plasma ataupun profil farmakokinetik lainnya. Interaksi farmakodinamik umumnya dapat dieksploitasikan ke obat lain yang segolongan dengan obat yang berinteraksi, karena klasifikasi obat adalah berdasarkan efek farmakodinamiknya. Interaksi ini merupakan tahap terakhir yang dilalui setelah tahap kedua, di mana pada tahap akhir ini akan menunjukkan hasil kinerja obat yang tercerna seperti efek setelah mengkonsumsi obat tergantung pada konsentrasi. Selain itu, umumnya kejadian interaksi farmakodinamik dapat diramalkan sehingga dapat dihindari sebelumnya jika diketahui mekanisme kerja obat. Selanjutnya, penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Antara lain, yang pertama ada obat yang bekerja pada penyebab penyakit, misalnya penyakit akibat bakteri atau mikroba, contoh antibiotik. Kedua, ada obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit, contoh vaksin dan serum. Ketiga, ada obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala seperti meredakan nyeri, contohnya analgesik. Keempat, ada obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang, contohnya vitamin dan hormon. Kelima, ada pemberian placebo, adalah pemberian obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya pada pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit, contoh Aquapro injeksi dan tablet placebo.
Dalam pemakaian obat, kita sering mengonsumsi obat lewat oral atau melalui mulut. Contohnya, tablet antibiotik, paracetamol. Selain itu, juga kadang memakai obat lewat luar tubuh seperti obat-obatan yang dipakai secara topikal atau tubuh bagian luar. Contohnya sulfur salep, kaladin, dan lain-lain. Efek yang sering kita rasakan setelah mengonsumsi obat oral maupun luar yaitu terdapat efek sistemik, yaitu efek pada obat atau zat aktif yang masuk ke dalam peredaran darah, dan efek lokal seperti obat atau zat aktif yang hanya berefek atau menyebar atau mempengaruhi bagian tertentu tempat obat tersebut berada, seperti pada hidung, mata, kulit, dan lain-lain. Selanjutnya, penggolongan obat berdasarkan asal obat yang kita konsumsi sehari-hari. Biasanya berasal dari bahan-bahan obat yang berasal dari alam, contohnya tumbuhan, hewan, dan mineral, seperti jamur atau antibiotik, kina atau kinin, digitalis atau glikosida jantung, dan dari hewan, contohnya plasenta, otak menghasilkan serum rabies, dan juga kolagen. Selain itu, juga kita dapat mengonsumsi obat-obat yang berasal dari sintetik seperti pembuatan obat dengan melakukan reaksi-reaksi kimia. Contohnya, minyak ganda pura yang dihasilkan dengan mereaksikan metanol dan asam salisilat. Selanjutnya, klasifikasi obat. Klasifikasi obat biasanya terdiri dari macam-macam seperti klasifikasi atau penggolongan obat berdasarkan jenis seperti obat OTC atau over the counter, obat generik berlogo, obat nama dagang, obat paten, obat mitu, obat tradisional, obat jadi, obat baru, obat esensial, dan obat wajib apotek. Tetapi pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai obat paten, obat generik, dan obat nama dagang. Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada dasarnya tidak ada perbedaan mengenai pembuatan dan registrasi obat generik dan obat paten. Bahkan kualitas, manfaat, standar, keamanan, obat generik maupun obat paten sama. Perbedaannya hanya terletak pada obat bermerek yang dipromosikan oleh produsen obat, di mana obat tersebut dipatenkan. Hal tersebut membuat obat paten memiliki harga lebih mahal. Sementara obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya, sehingga dapat diproduksi secara umum atau farmasi ataupun pemerintah tanpa perlu membayar. Selanjutnya, obat generik. Obat generik merupakan obat yang memiliki zat aktif yang sama dengan obat paten atau obat bermerek lainnya. Harga obat generik bisa lebih murah karena perusahaan farmasi yang memproduksi obat ini tidak perlu membayar atas hak paten, sehingga biaya yang dibebankan murni biaya produksi dari obat generik. Untuk obat paten adalah jenis obat baru yang baru mulai diproduksi dan dipasarkan melalui perusahaan farmasi, melewati berbagai riset, pengembangan, dan uji klinis. Bahkan, kemasannya juga terlihat menarik. Ini yang membuat harganya cukup mahal. Biasanya, izin hak paten suatu obat adalah 20 tahun. Jauh antara obat paten dan obat generik, bisa mencapai 50 hingga 200%. Hal inilah yang membuat masyarakat memiliki anggapan masing-masing. Sebagian besar menganggap bahwa obat generik bukan obat bermerek, sehingga tidak begitu berkhasiat dalam menangani penyakit. Sedangkan obat nama dagang. Obat nama dagang atau branded drugs adalah obat dengan nama sediaan yang telah ditetapkan pabrik pembuat dan terdaftar di Departemen Kesehatan negara yang bersangkutan. Obat nama dagang disebut juga obat merek terdaftar. Contohnya Amoxan, Diaval, Fehamoxil, dan lain-lain. Biasanya obat merek dagang terdaftar atas nama si pembuat atau yang dikuasakan dan dijual dalam bungkus asli yang memproduksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, masa berlaku paten di Indonesia adalah 20 tahun. Selama 20 tahun, perusahaan farmasi tersebut memiliki hak eksklusif untuk memproduksi dan memasarkan obat yang serupa kecuali jika memiliki perjanjian khusus dengan perusahaan pemilik paten. Dalam kurun waktu tersebut,
Tidak boleh ada perusahaan lain yang memproduksi obat dari bahan generik yang sama, karena obat tersebut relatif baru dan masih dalam masa paten, sehingga belum ada dalam bentuk generiknya. Yang beredar adalah merek dagang dari pemegang paten. Selanjutnya, obat standar. Obat merupakan salah satu komponen penting dalam pelayanan kesehatan karena intervensi obat diperlukan dalam sebagian besar upaya penanganan penyakit. Dengan pengetahuan yang benar, kita akan memperoleh manfaat maksimal dari obat dan dapat meminimalisir segala hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat pemakaian yang kurang tepat dari suatu obat. Untuk memenuhi kualifikasi obat yang berstandar sesuai ketentuan yang berlaku, sebelum disetujui beredar di Indonesia, produk-produk obat harus melalui penilaian khasiat, keamanan, dan mutu, sehingga obat yang siap beredar telah memenuhi 3 kriteria tersebut. Standarisasi obat bukan dilakukan oleh Badan POM, tetapi oleh Farmakope Indonesia. Farmakope akan membantu menjamin konsumen menerima obat dengan kualitas yang tinggi dengan menentukan standar sehingga pabrikan wajib memenuhi standar tersebut untuk memasarkan produk mereka di Indonesia. Standar yang diatur dalam Farmakope Indonesia meliputi kemurnian dan kadar zat aktif, kapan dan seberapa cepat bentuk sediaan oral dari obat bioavailable atau terlarut dan terabsorpsi dalam tubuh, dan pelabelan dan penggunaan yang aman dari obat. Farmakope bersifat independen tetapi bekerja sangat erat dengan Badan POM dan perusahaan obat. Obat standar bisa kita lihat di buku Farmakope karena Farmakope adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang berisi standarisasi, panduan, dan pengujian sediaan obat. Sekarang, Farmakope dijadikan referensi standar kemurnian. Pengukuran akurat dari sampel obat memungkinkan perusahaan obat untuk mengkalibrasi peralatan analitiknya dan mengukur sampel obat yang diproduksi untuk menjamin akurasinya. Dan yang terakhir, kesimpulan dari saya, obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Diawali dari pencegahan, diagnosa, pengobatan, dan pemulihan, obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantikan pada pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat, atau bila disalahgunakan. Meskipun obat bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi masih banyak juga orang yang menderita akibat keracunan obat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa obat juga dapat bersifat sebagai obat dan dapat juga bersifat sebagai racun. Obat akan bersifat sebagai obat ketika kita tepat memanfaatkan obat dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi apabila kita menyalahgunakan obat dalam pengobatan atau dengan dosis yang berlebih, maka akan menimbulkan efek-efek yang merugikan atau biasanya disebut dengan keracunan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.